kita tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Dia Tuhan yang tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Yaitu untuk melawan iblis yang berkuasa atas kematian. Yesus Kristus harus berani mati, karena cara inilah yang membuat Yesus Kristus dapat mencapai kerajaan maut dan menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena upah dosa itu adalah maut, maka semua manusia yang ada di dalam dunia ini harus mengalami kematian. Hanya manusia Yesus Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak takut kepada kematian. Maut tidak dapat menahan Tuhan Yesus Kristus untuk tetap tinggal dalam kematian. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Katanya, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya dari antara orang mati. Dan tidak hanya itu saja, melalui kematiannya Yesus Kristus telah membawa dan membebaskan tawanan-tawanan, yaitu sekumpulan orang-orang benar yang telah mati, dan mereka telah dibebaskan dari alam maut dan dibawa ke sorga oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes ketika Yohanes dipenjarakan di Pulau Patmos dalam suatu penglihatan, katanya, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Siapakah penguasa sorga? Dialah Allah yang maha tinggi dan maha mulia, Allah yang maha kuasa, yang bersemayam di tempat yang tinggi dan maha kudus. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba." Yesus Kristus adalah Anak Domba Allah yang telah tersembelih. Setelah Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, Tuhan Yesus kembali duduk di atas tahtanya, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Imam Besar Agung kita, untuk membela kita dari dakwaan iblis yang siang malam mendakwa kita di hadapan tahta Allah Bapa. Kita dapat belajar dalam kitab Ayub bahwa iblis mendakwa Ayub di hadapan tahta Allah Bapa, tetapi di dalam mengalami ujian, tekanan, pencobaan-pencobaan yang terjadi, yang diizinkan Allah dalam kehidupan Ayub, Ayub tetap menjaga bibirnya tetap bersih dengan tidak menyalahkan Allah dalam kehidupannya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mempercayai Allah dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Maka si pendakwa, yaitu iblis, akan dikalahkan, iblis akan terhempaskan, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebagai Imam Besar Agung kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus telah membukakan bagi kita jalan supaya kita dapat menghadap hadirat Allah dengan berhiaskan kekudusan, dan dengan penuh keberanian kita dapat memanggilnya Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menjadikan kita imamat perjanjian baru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam
imam besar yang masuk ke dalam ruang maha suci hanya bisa masuk sekali dalam setahun, yaitu dengan membawa darah untuk membayar dosa. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Anak-anak Harun mati terbunuh di ruang suci, yaitu ruangan sebelum ruangan maha suci, karena mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan oleh Allah sendiri kepada mereka. Inilah peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya bagi imam besar apabila mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tabir yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Ruangan yang bertabir, yaitu ruang maha suci yang dulunya adalah tempat kematian bagi semua orang yang masuk ke dalamnya, kecuali imam besar yang membawa kambing korban yang memberikan darahnya untuk membayar dosa, yang masuk sekali setahun, sekarang sudah menjadi terbuka bagi semua orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus Kristus tidak perlu memberikan dirinya lagi setiap tahun seperti yang dilakukan oleh imam besar dalam perjanjian lama, karena korban Kristus di atas kayu salib yang telah memberikan darahnya sendiri itu adalah pengorbanan yang sempurna, satu kali dan untuk selama-lamanya. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dalam kemahatauannya, Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya akan perintah Allah, sehingga Allah telah memilih dan menetapkan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi umat manusia, yaitu sebelum dunia ini ada dan dibentuk. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah tidak mengubah rencananya bagi manusia, dan dengan kasih sayang Allah dan kemurahan Allah yang sangat besar kepada manusia, Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi rencana Allah, yaitu menjadi juru selamat bagi manusia. Tetapi iblis tidak tahu akan rencana Allah yang sangat besar, itu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan karena ketidakmahatauannya, maka iblis telah menggenapi rencana besar Allah melalui orang-orang yang dipakai oleh iblis supaya Yesus Kristus disalibkan. Seandainya iblis tahu bahwa melalui kematian Yesus di atas kayu salib menyebabkan kuasa iblis dikalahkan, maka secara otomatis pastinya iblis akan mati-matian dengan segala daya dan upaya akan mempertahankan supaya Yesus Kristus tidak disalibkan. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."